Anda sudah punya impian, Anda sudah tahu Anda punya blocking. Nah, sekarang saya mau kupas lebih dalam tentang blocking dalam diri. Mungkin Anda familiar dengan kata-kata mental block. Oke, izinkan saya menceritakan satu cerita yang mungkin Anda sering temukan di buku-buku pengembangan diri. Ya. Suatu hari ada seorang ahli escape, ya, kalau di dalam sulap, ya, ada yang mungkin Anda pernah lihat orang dirantai, tiba-tiba dia bisa buka, ya. Dia dikurung, tiba-tiba dia bisa buka. Nah, ini pesulap yang sangat terkenal, ahli escape yang sangat terkenal. Nah, suatu hari, dia dimasukkan sebuah ruangan, ditantang, kamu bisa nggak keluar dari sana? Dikasih waktu. Kemudian orang ini sudah melakukan segala kemampuannya dia untuk membuka pintu tersebut. Semakin coba dia udah mulai keringat dingin. Waktu berjalan terus menerus, menit berjalan terus menerus, waktu semakin berkurang. Dan sampai akhir dia udah keringat dingin. Waduh, saya gak bisa nih ternyata buka ini pintu. Yang menarik adalah ternyata pintu tersebut tidak pernah dikunci. Nah, cerita ini merupakan sebuah analogi, sebuah contoh yang bagus sekali tentang blocking. Ya, blockingnya terjadi di sini. Ya, ada sebuah asumsi bahwa pintu ini dikunci, padahal faktanya enggak. Ada sebuah asumsi bahwa uang itu sulit didapat, padahal faktanya belum tentu seperti itu. Ada asumsi bahwa kalau punya banyak uang itu nanti bisa selingkuh. Itu sebuah asumsi, faktanya belum tentu seperti itu. Namun karena bekerja di pikiran bawah sadar, menjadi sebuah bentuk keyakinan, menjadi sebuah bentuk belief, ini sangat-sangat merusak, ini sangat-sangat menghancurkan hidup seseorang. Kemudian kedua, tadi saya ngomong tentang mental block, ya. Mental block ini pertama, mental block adalah belief-belief yang mengganggu, yang membelenggu Anda untuk meraih sebuah tujuan Anda. Namun bukan hanya ini saja. Yang kedua, ada lagi yang kedua, ya, namanya emotional blocking. Ya, emotional blocking itu apaan sih? Contoh, sebuah kemarahan, kebencian, ya, dengan orang tua, mungkin dengan sang pencipta, mungkin dengan diri Anda sendiri. Ini emotional blocking. Misalnya contoh, Anda merasa malu, ya, mau jualan malu, mau bisnis malu, mau ngomong di depan malu. Anda malu dengan diri Anda. Atau mungkin Anda merasa takut tampil berbeda, takut dikritik, takut diomongin orang, takut gagal, takut kaya, takut dikejar orang pajak, ya, takut dipinjamin uang dan sebagainya, takut ditipu, takut gagal, ini takut, ya, ada banyak sekali. Ini yang saya sebut sebagai emotional blocking. Ini saya sebut sebagai emotional blocking. Dan terutama jika ini berhubungan dengan uang. Contoh, Anda pernah lihat orang tua bangkrut. Anda pernah dengar orang tua sering cerita bagaimana dia ditipu terus menerus dan sebagainya. Ini bisa menjadi satu yang saya sebut sebagai money trauma. Ya, ini saya sebut sebagai money trauma. Pengalaman buruk yang terjadi dengan emosi intens, dengan emosi yang sangat kuat berhubungan dengan uang. Yang kedua, ya, emotional blocking. Yang ketiga, ini bicara tentang sabotase. Mungkin Anda sering mendengar begini, musuh terbesar adalah diri sendiri. Setuju atau enggak? Dulu saya setuju, ya. Kemudian salah satu guru saya pernah mengatakan begini, kalau kamu baru mau jalan terus kamu pukul diri kamu sendiri, kapan kamu bisa sampai? Kalau kamu mau jalan terus kaki kamu tahan-tahan supaya nggak langkah ke depan, gimana kamu bisa sampai? Saya pulang, saya mikir, betul juga ya. Kalau saya melawan diri saya, terus gimana saya bisa bahagia? Bagaimana saya bisa meraih impian saya? Dan kalau Anda sudah lihat video saya tentang bagaimana menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar, bahwa bawah sadar manusia menguasai 95-99%. Artinya Anda tidak akan pernah menang melawan pikiran bawah sadar. Anda pasti kalah dengan kekuatan 9 kali
10 kali, hampir 10 kali lebih kuat. Pasti gagal. Ini yang saya sebut sebagai sabotase. Ada sabotase yang terjadi. Contoh, Anda mau deal bisnis, sudah oke nih, sudah hampir jadi. Pas mau tanda tangan terjadi musibah, anak sakit lah, mobil kecelakaan lah, calon partner bisnis itu tiba-tiba mengalami musibah lah. Ada aja caranya sehingga gagal. Itu sabotase. Oke, Anda sudah punya sudah ibaratnya sudah mau closing nih, ya, orang sudah positif, ada aja Anda merasa sakit lah, masuk rumah sakit lah, ada caranya supaya Anda gagal. Itu sabotase. Jadi ada 3 ya. Yang pertama mental block. Mental block itu saya ibaratkan seperti software, sebuah aplikasi yang bervirus. Ibaratnya Anda punya handphone Anda energi baterainya full, tetapi karena isinya virus, Anda tidak mencapai apa yang Anda mau. Pastikan Anda punya tools, punya skill, punya kemampuan untuk menguninstall software mental block ini. Ya, tenang, Anda bisa dapatkan tekniknya itu di buku saya Money Coaching. Di sana saya akan bagikan satu teknik ciptaan saya, namanya HC Provokatif Teknik. Ya, Anda bisa menguninstall banyak Anda punya mental block dengan sendiri, ya. Anda bisa lakukan secara mandiri. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya emotional blocking. Yang tadi saya katakannya kemarahan, kebencian, sakit hati, kecewa, takut, kesedihan dan sebagainya. Emosi yang intens. Ya, ini seperti satu energi sucker. Ya, ini seperti lintah yang terus menghisap darah Anda, yang terus menghisap energi Anda, sehingga Anda punya rezeki itu seret, Anda punya rezeki itu bocor. Ada di sini. Dan yang ketiga adalah sabotase blocking. Sabotase ini nggak banyak, biasanya sangat halus dan sangat-sangat mematikan. Ini seperti Anda merasa, kayaknya gue baik-baik aja, kayaknya gue bagus aja, tapi ada aja kebocoran terjadi karena sabotase. Tolong komen Anda yang mana, atau Anda mau cerita nggak? Dalam komen Anda mengalami yang seperti apa?